Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Bamus Betawi yang membela Pak Anies Baswedan karena video Pak Anies diedit oleh Abu Janda. Dan banyak orang yang membuat tagar, teman-teman, atau yang setuju dengan tagar tangkap Abu Janda. Karena ini sudah kelewatan, sudah keterlaluan. Pidato yang seharusnya ini bisa dinikmati untuk memberikan kesejukan kepada masyarakat, tetapi ini video membuat emosi. Dan yang dibuat video itu adalah videonya Pak Anies Baswedan ketika memberikan sambutan terhadap lembaga amal, lembaga sosial, yaitu ACT. Walaupun kita tahu sekarang ACT bermasalah, tetapi pada waktu Pak Anies menyampaikan sambutannya semua dalam keadaan normal, semua dalam keadaan baik-baik saja. Nah, ketika ACT ada masalah, maka ini Pak Anies menjadi sasarannya, teman-teman. Dibully oleh lawan-lawan politik Pak Anies Baswedan, termasuk Ruth Sitompul, termasuk Abu Janda, dan lain sebagainya. Buzzer-buzzer mulai menyerang Pak Anies Baswedan, padahal Pak Anies Baswedan tidak tahu menau terkait pengelolaan dari ACT. Tetapi ini dikait-kaitkan terhadap Pak Anies Baswedan. Dan tentu bagi pendukung Pak Anies ini akan membela Pak Anies, karena Pak Anies tidak tahu menau, tetapi ini dibully oleh para buzzer. Lalu apa, teman-teman, yang disampaikan oleh Bamus Betawi? Kita akan baca beritanya dari tempo.co, teman-teman. Bamus Betawi bela Anies Baswedan perihal video pidato ACT unggahan Abu Janda. Badan Musyawarah atau Bamus Betawi meminta aparat kepolisian untuk mengusut pegiat media sosial Abu Janda yang mengunggah video hoak berupa potongan pidato Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait aksi cepat tanggap atau ACT. Ini jelas merupakan fitnah jahat ke Anies untuk menebar provokasi, karena video hoax itu sengaja dibuat dan disebarkan ke publik, kata Ketua Umum Bamus Betawi Riano P. Ahmad dalam keterangan tertulis di Jakarta Jumat 8 Juli 2022. Adapun saat ini organisasi non-profit ACT sedang dalam sorotan publik karena diduga menyelewengkan donasi umat. Menurut dia, Abu Janda atau Permadi Arya itu sadar dan sengaja mengedit pidato Anies melalui teknik pemotongan serta mengunggah ke media sosial. Untuk itu ia meminta agar polisi segera memproses hukum Abu Janda, sama halnya seperti polisi mengusut kasus-kasus hoax atau yang disebut dengan Undang-Undang ITE lainnya. Jangan sampai publik mendapatkan kesan polisi bertindak dengan standar inkonsisten dan subjektif, ucapnya. Apalagi, kata dia, Abu Janda sudah berulang kali menebar pernyataan kontroversial yang menyulut kegaduhan dan berulang kali dilaporkan ke polisi, tapi sejumlah kasus yang dilaporkan itu tak ada kabar. Sementara banyak kasus serupa yang langsung diproses hukum, sedangkan orang ini Abu Janda tak mendapatkan hukuman apa-apa, ungkapnya. Riano mengaitkan kasus serupa yakni Roy Suryo terkait kasus meme hoax Stupa Candi Borobudur yang diedit mirip Presiden Jokowi, dan kasus itu sudah diproses dan saat ini proses penyidikan. Oleh karena itu pihaknya meminta aparat hukum bertindak lebih tanggap dalam menyikapi kasus video hoax Abu Janda. Kami Bamus Betawi minta pasal penyebaran berita bohong dan Undang-Undang ITE digunakan sama rata kepada semua orang, kata Riano. Sebelumnya, melalui akun Instagram, Abu Janda @permadiaktivis2 mengunggah video berisi pidato Anies Baswedan terkait kegiatan bersama ACT yang sudah melalui proses edit pada Selasa 6 Juli 2022. Dalam unggahan itu, Abu Janda menuliskan keterangan bahwa video itu parodi, humor plesetan buat lucu-lucuan. Itu, teman-teman, alasan atau alibi yang disampaikan oleh pihak Abu Janda bahwa dia mengedit video Anies Baswedan itu dalam rangka adalah untuk parodi,
untuk lucu-lucuan. Nah, sebenarnya dia bisa saja mengelak dengan kalimat-kalimat seperti itu, dan dia juga menulis tentang caption di video itu bahwa itu untuk lucu-lucuan. Tetapi apakah kita melihat di video itu ada kelucuan yang disampaikan Pak Anies Baswedan? Justru yang terjadi ini menimbulkan kemarahan publik, kegaduhan publik. Lalu siapa yang tertawa ketika video itu diupload oleh Abu Janda? Dan seberapa banyak orang yang marah dengan uploadan unggahan Abu Janda itu? Kemudian kita pakai logika saja teman-teman. Yang disampaikan Pak Anies tidak dalam rangka tertawa. Kita lihat di video Pak Anies, apakah ada tertawa? Bahwa ACT menciptakan satu sistem di mana mereka yang kekurangan. Berarti itu tidak dalam rangka untuk lucu-lucuan. Apa yang disampaikan Pak Anies itu adalah serius. Jadi kalimat yang disampaikan oleh Abu Janda sebenarnya sudah terbantahkan dengan retorika yang sudah kita lihat bersama, bahwa Pak Anies tidak dalam rangka untuk tersenyum atau tertawa ketika beliau menyampaikan pidatonya itu atau sambutannya itu. Jadi logika yang dikembangkan oleh Abu Janda, saya pikir ini logika yang menyesatkan, karena pada dasarnya video itu bukan video lucu. Jadi kita sebenarnya bisa kok membedakan antara video itu yang mengandung unsur kelucuan, bisa membuat kita tertawa, bisa membuat kita happy, dengan video yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan yang sifatnya itu adalah serius, karena dia menyampaikan hal-hal terkait pengelolaan dana yang ada di ACT. Misalkan Pak Anies mengatakan yang berlebih membantu kepada yang kekurangan, tetapi di dalam video itu kan dibalik, yang kekurangan membantu kepada yang berlebih. Artinya orang miskin membantu kepada yang kaya, kan gitu maksudnya. Nah, ini teman-teman video yang diedit oleh Abu Janda sehingga menimbulkan kemarahan publik. Sehingga jangan salahkan kalau netizen itu membuat tagar tangkap Abu Janda, dan itu hari ini per sore ini teman-teman sudah mencapai 42.000 orang yang retweet. Itu artinya banyak publik yang sepakat, yang menginginkan agar pihak kepolisian itu segera memproses Abu Janda. Walaupun mungkin Abu Janda tidak perlu dilaporkan karena ini sudah menimbulkan kegaduhan. Jadi benar apa yang disampaikan oleh Bamus Betawi teman-teman, bahwa undang-undang ITE itu harus diberlakukan kepada semua orang tanpa terkecuali. Walaupun kita tahu bahwa Permadi Arya atau Abu Janda ini pendukung Pak Jokowi, kita sudah tahu itu. Tapi apakah pendukung Pak Jokowi kalau melakukan kesalahan apa tidak boleh ditindak? Apa tidak boleh diproses secara hukum? Nah, kalau hukum itu sama rata, maka siapapun yang melakukan pelanggaran itu diproses. Seperti halnya Pak Anies Baswedan menindak kepada reklamasi Jakarta kemarin yang ditutup karena faktor izin. Ditutup itu reklamasi. Alexis juga begitu, melakukan pelanggaran, ditutup itu Alexis. Holy Wing melakukan pelanggaran, ditutup itu Holy Wing. Jadi semua diperlakukan sama di mata hukum. Apakah dia pendukung Pak Anies atau tidak, tidak ada urusan. Siapa yang melanggar itu harus diproses atau diberikan sanksi. Nah itu teman-teman, makanya kita perlu seorang pemimpin itu yang adil. Jadi berulang kali Pak Anies mengatakan bahwa kita harus bisa menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu benar. Bahwa kalau semua itu bisa dilakukan secara adil, maka kegaduhan, konflik itu tidak ada. Karena semua diterapkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Misalkan yang lain melakukan pelanggaran hukum juga diproses secara hukum. Itu namanya baru adil, bahwa hukum itu diterapkan untuk semua warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Katanya adalah equality before the law, bahwa semua itu sama di mata hukum. Jadi hukum harus adil untuk semuanya. Jadi kalau hari ini muncul tagar tangkap Abu Janda, saya pikir wajar karena dia sudah melakukan kegaduhan berulang kali, tidak hanya satu kali. Dulu Abu Janda melakukan cuitan terhadap tokoh dari Papua, Natalius Pigai, dan itu sudah dilaporkan teman-teman. Tapi sampai hari ini prosesnya seperti apa? Belum ada perkembangan yang signifikan. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.